Walaupun Indonesia menang besar 14-0, tetapi Bima Sakti dan juga pemainnya menangis ketika melihat pemain-pemain Guam tersungkur layu. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, pada hari ini video sorotan kemenangan Indonesia ini dan juga pemainnya serta Bima Sakti, yaitu pelatih U17 Indonesia ini. Walaupun kemenangan yang besar guys, tetapi mereka tidak meraihkannya secara berlebihan. Mereka sekadar meraihkannya secara sederhana. Malahan Coach Bima Sakti ada ketikanya menangis guys di dalam video ini. Begitu dia berasa sedih kepada pemain-pemain Guam, dan juga ini mungkin juga diakibatkan oleh kejadian insiden di Stadion Kanjuruhan baru-baru ini. Jadi mereka coba untuk meraihkannya atau menyambut kemenangan ini secara bersederhana dan tidak keterlaluan. Ini yang saya respect juga kepada keseluruhan pemain serta pelatih Indonesia sendiri, Bima Sakti. Saya juga respect dengan pasukan timnas Guam ya. Walaupun kita tahu Guam ini tidaklah sehebat mana, dan juga di negaranya pun tidak mempraktikkan secara langsung sepak bola ini, tetapi mereka cukup bermain secara sportivitas, semangat kesukanan yang tinggi, dan juga fair play yang baik ya. Mereka menganggap ini adalah satu pelajaran bagi mereka menentang sebuah timnas pasukan yang cukup hebat seperti Indonesia. Itu bagi mereka sangat-sangat luar biasa dan sebagai pengajaran. Jom guys, kita semak video ini, bagaimana video ini memberi satu pengajaran kepada kita bahwa sepak bola ini sebenarnya satu permainan yang mengeratkan silaturahim, punya rasa kekasihan kepada pemain yang telah kalah begitu besar, tetapi tetap harus main secara semangat kesukanan dan juga fair play yang baik. Itulah dia Guam. Begitu hormat sekali saya ke atas pasukan Guam ini, dan juga saya hormati juga timnas Indonesia yang meraihkan setiap gol-gol itu secara bersederhana. Oke guys, jom kita simak video ini. Daripada mana? Video ini daripada Andalan Timnas. Pada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe dan tekan butang loncengnya sekali memaparkan beberapa video-video menarik di channel Andalan Timnas ini. Judulnya ialah Respect. Bima Sakti menangis saat melihat pemain Guam U17 menangis usai kalah 14-0 dari Indonesia guys. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Respect. Bima Sakti menangis guys. Sedih kan? Bima Sakti tak kuasa menahan air matanya ketika melihat dan merasakan apa yang dialami para pemain Guam U17 ketika dihajar timnas U17 Indonesia dengan skor 14-0. Maklum, kekalahan yang dialami timnas Guam U17 ini adalah yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dibantai UEA juga dengan skor telak 9-0. Pada laga melawan timnas Indonesia, para pemain timnas Guam U17 tak bisa keluar dari gempuran serangan skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17. Mereka bahkan hanya bisa bermain setengah lapangan sepanjang laga. Selepas pertandingan, para pemain Guam menangis meratapi kekalahan tersebut. Namun, sikap respek dari pemain dan pelatih timnas tengok, pemain Guam nih guys, menangis kalah dengan begitu besar sekali ya. Sebelum ini pun mereka kalah juga kepada UAE 9-0 juga, 9-0. Kini kepada Indonesia 14-0. Dan ini ditenangkan oleh pemain Indonesia. Ini merupakan satu
cara ataupun adab sopan yang bagus lah kepada pemain Indonesia ya. Dia menenangkan pemain Guam. Begitu juga dengan Bima Sakti. Kalau kita nampak tadi mengalir air mata seorang coach ataupun pelatih yang begitu bersimpati ke atas pemain-pemain Guam ini ya. Merinding kita guys kalau ini cara yang terbaik, kesederhanaan itu ditunjukkan. Insya Allah setiap pemain itu akan membentuk silaturahmi dan menjadi panduan, pedoman, contoh kepada semua orang. Kita teruskan Indonesia guys. ditunjukkan kepada lawannya yang terbilang tim terlemah di grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Saya turut bersedih melihat para pemain Guam terpukul. Maklum, mereka mengalami 2 kekalahan telak secara beruntun, ujar Bima Sakti saat konferensi pers usai pertandingan. 2 Timnas kali U17 kalah kan. Indonesia sendiri tidak melakukan selebrasi gol saat Timnas Indonesia U17 menang 14. Ini yang bagusnya guys. Mereka tidak meraihkan secara berlebihan ataupun selebrasi setiap gol-gol itu. Diraihkan secara sederhana sebab mereka memahami keadaan pemain-pemain Guam. Dan ini juga mungkin mereka meratapi insiden kejadian tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang itu. Lanjut Atas guys. Timnas Guam. Arhan Kakak mengaku ia dan rekan-rekannya tidak melakukan selebrasi karena berduka atas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Dalam laga tersebut, Arhan Kakak Putra tampil garang. Pemain bernomor Arhan punggung Kakak. 8 itu mengemas 4 gol. Namun, setelah mencetak Walaupun gol, dia 4 Arhan Kakak gol, selalu guys. mengangkat kedua tangannya. Tapi Hal itu dia sebagai hanya bentuk begini saja. penghormatan kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang mencapai 125 orang. memberi penghormatan Untuk selebrasi Coach kepada Bima Sakti, pelatih korban Timnas Indonesia di Stadion U17, dan pelatih Kanjuruhan. serta lainnya sudah janjian karena sedang berduka jadi kami selebrasi sewajarnya saja. Iya, Itu untuk betul. menghormati korban, kata Arhan Kakak dalam konferensi pers setelah pertandingan. Terlepas dari itu, Arhan Kakak mengaku bahagia bisa meraih kemenangan. Sebab, kemenangan itu buah kerja keras tim berjuluk Garuda Asia dalam berlatih. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Grup B, UEA, pada Rabu 5 Oktober 2022. Jika menang atas UEA, 5 Oktober, Timnas guys. Indonesia U17 akan naik ke puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Saat ini, UEA duduk di puncak klasemen Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan 6 angka setelah menjalani 2 pertandingan. UEA unggul 3 angka dari Timnas Indonesia U17 yang menempati posisi 2 setelah melakoni 1 pertandingan. Tengok wah, kasihan kan. Aduh. Bima Sakti sendiri pun tidak dapat menahan air mata guys. Sedihnya. Pemain Guam pun ditenangkan juga. Aduh. Respect untuk pemain-pemain Indonesia dan juga pemain-pemain Guam. Jadi kedua-dua pasukan ini, Timnas Indonesia dan juga Guam ini mempunyai satu sportivitas yang begitu tinggi, bermain sepenuh hati untuk negara masing-masing, dan ini telah ditunjukkan apabila salah satu ada yang kalah dan menang, mereka saling hormat menghormati dan juga mereka saling menenangkan kepada yang kalah. Inilah sepatut yang ditunjukkan manfaat ataupun adab tata susila yang baik. Dan saya pasti juga jika pada malam ini ada malam itu kan ada penyokong pendukung yang datang ke stadion, pasti mereka akan bertepuk tangan guys untuk memberikan penghormatan kepada kedua-dua timnas ini. Bermain secara sportivitas, tidak saling provokasi, bermain secara bersih, tidak ada permainan yang keras, dan ini sangat menjadi contoh kepada semua. Tidak kiralah di mana kalian semua berada, sama ada di rumah, di stadion, pemain-pemain yang senior, pemain U20 kah yang sama-sama menyaksikan, menonton pada malam itu satu sikap dan sifat yang baik ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Tidak selebriti gol-gol itu secara berlebihan, dan mereka telah menjanjikan bersama dengan
pelatihnya Bima Sakti. Sekiranya ada gol-gol berlaku, mereka hanya menyambutnya sewajarnya dan sederhana, tidak terlalu untuk melihat kegembiraan itu, karena mereka masih menghormati korban yang berlaku tragedi di Stadion Kanjuruhan, dan juga mereka menghormati pemain-pemain muda Guam yang sepanjang permainan bermain secara bersungguh-sungguh, sportivitas yang tinggi, dan juga fair play yang baik, tidak berlaku kekerasan daripada pemain Guam. Itu mereka tunjukkan bahwa selepas permainan mereka respect kepada semua pemain Guam, mereka menenangkan pemain Guam, mereka menghormati pemain-pemain Guam ini. Kita ketahui Guam tidak top dari segi sepak bola di negaranya, tetapi kesungguhan mereka melawan di dalam lapangan itu yang membuatkan mereka cukup dihormati, direspek oleh semua orang, termasuk Bima Sakti sendiri menangis tatkala permainan telah tamat, guys. Jadi merinding saya masa melihat Bima Sakti menitiskan air mata itu. Tidak terasa air mata itu berlinang dari pada seorang coach yang bernama Bima Sakti. Ini pun mungkin dia teringatkan juga mangsa korban di Kanjuruhan itu, dan juga dia sendiri melihat pemain-pemain Guam itu sendiri menitiskan air mata, ditenangkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia itu. Satu semangat yang cukup tinggi ditunjukkan, guys. Apapun kita doakan, semoga Indonesia melangkah jauh lebih tinggi lagi, juga Malaysia melangkah jauh lebih tinggi, dan juga pemain timnas Guam ini semoga suatu masa nanti mereka akan lebih baik daripada hari ini. Jadi guys, sampai itu saja. Jika kalian juga punya komentar dan pandangan sendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam persaudaraan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.